Bagaimana sih awalnya, kenapa tiba-tiba bisa beli saham yang nilainya cukup fantastis juga, 80 miliar rupiah? Ya, saya belum cerita ke Mbak Sierra sama pemirsa. Kita punya LRT Sentul City. Wow, Waduh. 5 triliun itu. Wow. Ntar pemirsa pingsan-pingsan lagi. Mengatakan 100 hingga 200 juta rupiah per hari untuk membayar pajak. Artinya itu Beli apa? Klub bola sepak bola Scotland. Eropa. Nah, itu mendengar itu perasaan Mas Isak bagaimana itu, Mas? Wah, pengennya sih teriak sih, Mas. Jadi bayarkan hak kami, udah itu aja sih, Mas. Iya. Jangan sampai apalah alasannya lah ini itu apalah, banyak banget deh pokoknya. Dengan angka segitu kan, ya mungkin dengan asetnya beliau itu angkanya nggak ada apa-apanya, Mas, dibanding dengan aset beliau gitu. Ya. Waduh, ini berarti Mas Isak itu sabar banget ya dari tahun 2019 ya? Iya, makanya semua aset yang saya punya udah saya jual-jualin. Ya nggak bisa maklum lah, masa pengacara aja bisa bayar, ya kan, Mas? Oke, assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman semuanya? Ya, semoga kita selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkaitan dengan upaya 14 mantan karyawan PTN dalam menuntut haknya, yakni berupa kekurangan gaji, pesangon, THR, dan lain-lain, pada tanggal 12 Mei telah dilakukan upaya tripartit yang pertama atau mediasi yang pertama, berlanjut kemudian di mediasi yang kedua itu pada tanggal 25 Mei, tepatnya hari Rabu kemarin, bertindak selaku kuasa hukum Pak Zaini Mustafa, kemudian bersama Pak Sudaryono, Pak ya? Pak ya, Sudaryono, ya, Pak Sudaryono. Sudaryanto. Oh, Sudaryanto, sorry. Kemudian ya, dari pihak pegawai Disnaker atau mediator itu masih Pak Asep ya, Pak? Asep Rahayu Mardiana. Asep, tetap Pak Asep, ya. Dan juga dari pihak PTN selaku kuasa hukumnya Pak Carlos. Baik, di sini saya sudah terhubung dengan Pak Zaini Mustafa. Assalamualaikum Pak Zaini. Pak Carlos kemarin tambah lagi yang hadir itu namanya si Arif Sunaria. Oke. Oke Pak Zaini, sehat Pak Zaini ya? Alhamdulillah sehat, Mas. Selanjutnya ada perwakilan dari 14 mantan karyawan PTN. Di sini ada Mas Isaf. Assalamualaikum Mas Isaf. Waalaikumsalam, Mas Haji, apa kabar? Salam kenal dari saya. Ya, salam kenal. Baik, pertama saya ingin ke Pak Zaini dulu ya. Baik, Mas. Jadi, bagaimana Pak jalannya mediasi kedua kemarin Pak di Bandung, Pak? Mediasi yang kedua, yaitu yang berlangsung pada tanggal 25 Mei 2022 kemarin. Ya. Agenda daripada mediasi tersebut sebenarnya telah disepakati pada tanggal 12 Mei 2022, yaitu dari pihak karyawan melalui kuasa hukumnya kami, yaitu menyampaikan kronologis permasalahan yang dialami oleh karyawan. Ya. Yang dialami oleh karyawan, terus kemudian apa yang menjadi tuntutan karyawan tersebut. Itu, Mas Haji. Ya. Kemudian pada hari itu kami sudah membuat tertulis, yaitu perihal usulan penyelesaian, terlampir di sana kronologis kejadian-kejadian atau yang menjadi pokok permasalahan, dan kami lampirkan juga di sana terkait dengan tuntutan karyawan tersebut. Bisa saya lihatkan suratnya, Mas Haji? Ya, silakan Pak. Ya, ini suratnya Mas Haji ya. Oke, ya. Ini surat yang kami sampaikan, Mas. Ini surat yang kami sampaikan. Di sini perihalnya usulan penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara 14 karyawan atau pekerja dengan pengusaha, yaitu PT Peritra Sentosa Internasional. Kemudian kronologisnya ini juga kami sampaikan. Kronologis ini menyangkut masalah identitas daripada 14 karyawan,
kemudian menyangkut kronologis setiap karyawan, apa yang menjadi legal standing daripada karyawan, kemudian apa yang menjadi piutang, kekurangan daripada perusahaan. Di antaranya adalah di sana adalah hak-hak gaji mereka yang belum dibayar, kemudian pesangon mereka yang belum dibayar, kemudian THR mereka yang belum dibayar, kemudian penghargaan mereka yang belum dibayar, kemudian ada hak cuti yang diuangkan, Mas. Jadi kemudian dari jumlah global yang ada, yaitu daripada 14 karyawan itu, perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar karyawan itu globalnya dari 14 itu jumlah totalnya adalah 659.921.029,6 rupiah, Mas. Ya. Itu, Mas. Oke. Itu sudah diverifikasi dan diakui oleh pihak mereka, Pak, ya? Ini sudah kami sampaikan, kemarin kami sampaikan kepada mediator, kemudian dokumen-dokumen yang berkaitan dengan legalitas surat menyurat karyawan dan perusahaan juga kami lampirkan di sana fotokopinya. Kemudian surat ini juga kami sampaikan kepada kuasa hukum PT Peritra Sentosa Internasional, Mas. Ya. Itu, Mas. Iya. Secara garis besar mereka mengakui bahwa ini memang merupakan tanggung jawab mereka, Mas, begitu. Oke. Selanjutnya sikap mereka itu bagaimana, Pak? Apakah ada indikasi ada niat baik, itikat baik itu, atau mungkin berlanjut ada negosiasi begitu, Pak? Jadi begini, Mas Haji, sebenarnya kalau kita melihat dari perjalanan Tripatrit ini sendiri, sebenarnya sudah memang harus masuk Tripatrit karena pada saat Bipatrit kami mengundang untuk Bipatrit, pengusaha itu tidak pernah datang, gitu ya. Kalau toh dia memberikan jawaban, mereka hanya mengatakan bahwa mereka diundang untuk apa. Padahal jelas di dalam surat undangan itu kami menyebutkan untuk Bipatrit dan kami mewakili 14 karyawan. Dan mereka juga mempunyai catatan, nggak mungkin mereka tidak mempunyai catatan terkait dengan karyawan-karyawan itu. Kalau tidak punya catatan itu kan bohong dan akal-akalan saja, Mas Haji. Gitu, Mas Haji. Jadi bisa dibilang ini jelas tidak ada itikat baik begitu, Pak, ya? Begini, saya belum bisa mengatakan tidak ada itikat baik, belum, ya. Saya mengambil dua sisi saja. Karena mereka kemarin, Pak, ini kalau bisa jangan dilanjutkan Tripatrit dulu karena Bipatritnya kami kan belum ada Bipatrit. Padahal gitu. Bipatrit itu mereka kalau kami undang tidak datang, maka itu kalau kami undang tidak datang dan undangan secara layak itu sudah dikatakan sebenarnya tidak berhasil dalam Bipatrit. Tapi mereka minta bahwa ini kita kembali dulu ke Bipatrit gitu. Nah, kemarin berdasarkan kesepakatan, ya sudah, saya berpikirnya kalau ini kembali kepada Bipatrit, saya pikir mereka mudah-mudahan mereka punya itikat baik. Tetapi kalau mereka hanya kembali kepada Bipatrit itu hanya ingin mengulur-ulur waktu, nanti masyarakat yang menilai, publik yang menilai bahwa mereka tidak punya itikat baik, begitu, Mas. Dan mediator juga mudah-mudahan menilainya seperti itu. Karena kemarin sudah kami jelaskan bahwa kalau toh ini dipenuhi, saya bilang begitu, kalau toh ini dipenuhi hak-hak dari karyawan dan dasar landasan kami menuntut hak itu, jumlahnya tadi yang saya sebutkan itu kan dasarnya dari surat mereka, begitu, Mas Haji. Ya, oke. Jadi intinya mereka meminta kembali untuk dilakukan Bipatrit begitu, Pak, ya. Padahal sebelumnya sudah Bapak undang sendiri 2 kali bahkan, ya. Sudah saya undang 2 kali. Makanya kemarin di Tripatrit kemarin saya mengatakan bahwa saya bilang begini, karena saya sudah mengundang perusahaan atau pengusaha 2 kali dan tidak mau datang, sekarang Anda yang mengundang kami, begitu. Oke. Jadi kita tunggu kalau mereka misalnya nanti sampai dengan tidak ada undangan kepada kami untuk Bipatrit, itu kan mereka hanya akan mengulur-ulur waktu saja. Ya, baik. Mas Haji.
Semoga mereka segera secepatnya mengundang Pak Zaini dan 14 mata kuliah Python ini Pak ya. Selanjutnya saya ke Mas Isap ya Pak ya. Oke, Mas Isap bisa dijelaskan Mas Isap di Python ini posisi Mas Isap sebagai apa Mas? Dulu waktu bekerja di sana itu. Ya, saya ini dari awal sih Mas Aji. Di awal bahkan ya. Dari 2013, ya betul. Saya ini di SK itu senior staff. Justru dari sejak tahun 2013 ya, berarti malah paling senior begitu ya? Tepatnya 8 Juli 2013. Betul. Oke, ya. Baik, untuk Mas Isap sendiri, apa saja yang hak-hak Mas Isap itu belum terpenuhi sampai sekarang, Mas? Yang pasti sih sisa gaji saya belum dibayarkan. Gaji. Kemudian THR, ya THR itu sih paling Mas ya. THR kalau misalkan emang saya mau di PHK ya udah nggak apa-apa PHK gitu. Tapi kan tetap aja nggak akan bisa bayar. Orang sisa gaji aja nggak bisa bayar apalagi PHK gitu kan. Terbukti dengan teman-teman yang sudah di PHK masih sampai saat ini belum dibayarkan gitu Mas. Oke. Gitu. Oke. Berarti status Mas Isap sendiri sekarang itu bagaimana, dirumahkan begitu ya? Iya, statusnya masih dirumahkan. Ya, sisa gaji yang belum terbayarkan itu sejak kapan Mas? 2019 akhir ya Mas. 2019. Kemudian dirumahkan itu, dirumahkan? Saya April 2021, kemudian sampai dengan Oktober, kemudian dari Oktober 2021 perpanjang lagi, dirumahkan yang kedua sampai dengan April 2022, dan yang terakhir kemarin ada perpanjangan lagi Mas statusnya. Dari April 2022 sampai dengan Oktober 2022. Jadi terus aja ya. gitu. Oke, jadi sebenarnya alasan apa Mas yang mereka sampaikan Mas? Kenapa bisa sampai gaji itu tidak terbayarkan dan juga berlanjut di rumah, itu alasannya apa? Udah Mas, ujung-ujungnya dana nggak ada. Dana nggak ada, itu keuangan. Tuh. Ya. Jadi karyawan itu diminta harap maklum begitu ya? Iya, ya nggak bisa maklum lah. Masa pengacara aja bisa bayar, ya kan Mas? Iya. Ya kan? Oke, ya betul-betul. Oke. Dari tahun 2019. Nah, belum lama ini kan ya pemilik Python Yusuf Mansur ya, itu kan sesumbar ya. Katanya beli saham MNC Bank itu 80 miliar. Ya kan? Bayar pajak sehari 200 juta, 100 sampai 2 juta. Kemudian beli klub bola, sepak bola Scotland. Nah, itu mendengar itu perasaan Mas Isap bagaimana itu, Mas? Wah, pengennya sih teriak sih, Mas. Teriak, waduh. Heran pengen gitu teriak, cuma saya masih ada batas sabar, tapi semua juga kalau udah sampai sejauh ini saya juga harus bertahan hidup, Mas. Apalagi istri saya sekarang lagi lahir jalan 8 bulan, Mas. Sekarang posisinya istri sedang hamil ya? Iya, jalan 8 bulan. Sekarang Mas Isap sendiri profesinya sebagai apa? Nggak ada, Mas. Saya masih apply di perusahaan lain aja. Tapi belum ada. Oke. Sebelum ketemu Pak Zaini, Mas, usaha apa saja yang sempat dilakukan oleh Mas Isap untuk hak Mas itu? Yang pasti pertama saya udah pasti pinjam uang ke keluarga dulu sih buat bertahan hidup gitu. Ya. Terus yang kedua karena kita nggak punya kekuatan ya Mas, gitu kan pasti karyawan ini pasti nggak diabaikan gitu sama perusahaan. Tapi alhamdulillah dengan adanya Pak Zaini dan tim kita maksudnya sampai sejauh ini udah terbantu. Terima kasih banyak Pak Zaini dan tim gitu. Oke. Sebelumnya sempat ada usaha untuk menemui dari pihak Python atau pemilik Python ini, Pak Ustadz Yusuf Mansur ini? Nggak ada sama sekali, Mas. Nggak ada ya? Ya. Nggak ada. Oke. Orang di chat aja, pihak manajemen diam aja, nggak ada balas-balas. Oke. Dengan perkembangan hingga kini ya, sampai upaya tripartit yang dilakukan oleh Pak Zaini, apa tanggapan Mas Isap sendiri dan apa harapannya? Ya itu tadi intinya sudah disampaikan oleh Pak Zaini. Intinya ngulur-ngulur. Saya sih pengennya sama teman-teman nggak usah ngulur-ngulur ya. Kita udah lama banget ini waktunya gitu Mas, mau sampai kapan gitu. Iya, betul. Toh dijelaskan di surat Pak Zaini itu kan udah jelas gitu ya. Kenapa masih nggak ada Oke. Ya. Intinya baik. Intinya itu aja, sama ngelur lagi lah gitu.
Oke. Selalu apa ya? Selalu menghindar atau bukan menghindar ya? Ya pasti menghindar udah ada ya. Yang kedua ngulur waktu terus aja lama sampai kapan? Ya, seharusnya itu pihak mereka atau pemilik MyTrain ini Ustaz Yusuf Mansuri mampu ya sebenarnya ya. Bahkan mampu bayar pengacara, Mas Nizam. Mampu. Iya, Iya, asetnya juga banyak kan Mas beliau. ya banyak juga ya. Ya, Iya. oke. Ya, selanjutnya apa yang ingin Mas sampaikan kepada Pak Zaini, silakan. Yang pasti saya berterima kasih banyak kepada Pak Zaini dan tim sudah membantu sampai dengan proses sejauh ini gitu ya. Jadi semua mudah-mudahan diberikan kelancaran. Jadi intinya ya win-win solution aja sih ya Pak Zaini ya. Jadi bayarkan hak kami, udah itu aja sih Mas. Iya. Itu aja sih, Daripada jangan sampai apalah alasannya lah ini itu apalah banyak banget deh pokoknya alasannya. ya bayar pengacara aja mampu, masa bayar gaji kita nggak mampu ya karena sendiri ya. Lah Gitu. iya benar Mas. Dengan angka segitu kan ya mungkin dengan asetnya beliau itu angkanya nggak ada apa-apanya Mas dibanding dengan aset beliau gitu. Ya. Waduh, ini berarti Mas Nisab itu sabar banget ya dari tahun 2019 ya. Iya Mas. Kayaknya semua aset yang saya punya udah saya jual-jualin Mas. Nah, kemarin itu si Ustadz Yusuf Mansurnya sempat ceramah begitu ya, saya lihat begitu. Kemudian narasinya itu mengulas tentang ayat kesabaran. Nah, dan itu malah dijadikan untuk pembelaan untuk dirinya sendiri, Mas. Digugat karyawan sana sini katanya. Kita sabar begitu, Mas, katanya. Ya sabar mau sampai kapan? Sabar juga ada batasnya kali, Mas. Oke, baik. Oke, Mas. Oke, mungkin itu saja, Mas. Saya doakan segala terselesaikan, Mas ya, terselesaikan. Mas dan teman-teman lainnya mendapatkan hak-haknya begitu. Selanjutnya saya saya selanjutnya kembali ke Pak Zaini. Pak Zaini, ya, kapan? baik, Mas. Jadi intinya kemudian tidak ada upaya tripartit lagi. Jadi menunggu undangan dari pihak mereka, Pak, pihak MyTrain begitu ya? Ya, begini Mas Haji, sebelum saya masuk ke pertanyaan Mas Haji dulu, saya tambahkan sedikit ya, silakan. keterangan daripada Mas Isap ya, Mas Muhammad Syafi'i ini ya Mas ya. Ya. Sebenarnya Mas Muhammad Syafi'i ini mulai tidak digaji, itu kekurangan gaji itu mulai dari November 2019 Mas. Ya, sudah sampaikan tadi ya. Nah, kemudian sampai dengan April, Mei ini kan karena mereka November sampai dengan April itu gaji yang tidak dibayar. Gaji yang tidak dibayar itu adalah 41.269.318 rupiah, Mas. Kemudian THR yang tidak dibayar yaitu THR 2 kali THR jumlahnya itu 11.778.332 rupiah, begitu. Ya. Nah, sementara dia hanya menyicil saja Mas ini, hanya menyicil 1 juta, 2 juta. Kemudian ada juga dia cicil 15 juta, ada 5 juta, itu jumlahnya baru 24.967.500 rupiah. Nah, harapan daripada mungkin Mas Syafi'i sendiri, ketika ini perusahaan sudah tidak operasional lagi, sudah tidak normal lagi, Mas Syafi'i kan seharusnya di PHK. Kalau di PHK, Mas Syafi'i itu berhak mendapat pesangon karena kerjanya itu mulai 2013, maka dia berhak mendapat pesangon, yaitu jumlahnya keseluruhan pesangon, kemudian penghargaan masa kerja, kemudian penggantian hak, itu jumlahnya sekitar 70.718.694,2 rupiah, Mas, begitu, Mas. Ya, itu untuk Mas Muhammad Isap. Ya, sehingga jumlah keseluruhan yang harus diterima Mas Syafi'i ketika itu nanti di PHK, kalau PHK-nya cepat itu ya sekitar jumlahnya 98.798.844,2 rupiah, Mas, begitu, Mas. Ya. Oke.
Oke, itu untuk Baik, Mas kemudian Isap tadi ya. Silakan. Mas Isap tadi, ya ini untuk Mas Isap Mas ya. Kemudian yang ditanyakan berarti sudah kapan itu tripatrit lagi kan begitu Ya, berarti pertanyaannya. kan Kalau ini kembali ke bipatrit kan begitu kan pertanyaannya ya Mas Haji ya. Ya. Jadi begini Mas, kemarin itu mediator minta silahkan kalau mau bipatrit lagi silahkan, tapi waktunya jangan lama-lama. Dikasih waktu tuh sekitar 2 minggu. Nah, kapan mau diundang? Saya bilang kapan itu mau diundang? Mungkin katanya itu minggu depan kami mau diundang gitu. Ya. Yang jelas kami sampaikan kemarin jangan hari Rebo ya. Kalau hari Rebo kan nanti ada sidang. Saya bilang begitu. Nah, mereka akan mengundang secepatnya. Nah, inilah nanti yang akan menjadi petunjuk apakah mereka mengulur-ulur waktu, apakah mereka mau menyelesaikan. Kalau mereka mengundang, kemudian mereka setuju dengan apa yang kami usulkan ini, karena ini kan hitung-hitungan dari dia, Mas. Hanya ada 2 karyawan yang saya buat hitungan tersendiri itu terkait masalah pesangon dan penghargaan, Mas. Dan uang penggantian, itu, Mas. Oke. Itu saya kira. Baik. Dari pihak mediator, Pak, dari pegawai Disnaker, Pak, tanggapan dari pihak Disnaker itu apa, Pak? Pegawai Disnaker itu, apakah ada teguran ke pihak Paytren, Pak? Kalau mediator ini kan sifatnya di tengah, Mas Haji. Kemarin dikembalikan kepada para pihak, yaitu kami selaku kuasa hukum dan karyawan, kemudian PT PSI sendiri gitu ya, atau Paytren itu sendiri. Ya sudah, saya nurutin dulu, saya turutin aja dulu. Apakah mereka ngajak bipatrit itu mereka beritikat baik atau tidak? Kalau mereka beritikat baik, tentu di bipatrit ini tentu mereka bayar. Kan? Tapi kalau mereka tidak beritikat baik, hanya mengulur-ulur waktu saja, itulah nanti yang akan kami sampaikan kepada publik. Ternyata diajak kembali kepada bipatrit, ternyata nggak dibayar, kan begitu, Mas? Ya, nanti. Sebenarnya sebenarnya begini, Mas Haji, kalau itu itikatnya baik, bipatrit kan sudah terlewati nih, Mas Haji. Kemudian tripatrit. Nah, tripatrit tinggal dia pelajari proposal saya, kan begitu. Orang dokumennya ada di mereka semua, kan begitu. Tinggal pelajari, oh ini kewajiban dari Peritra Sentosa Internasional, lalu dibayar, selesai kan urusannya begitu, Mas Haji. Ya, dari segi nilai keseluruhan Pak, 600 juta itu seharusnya kan juga bukan sesuatu yang ini ya, susah buat Isu Mansur ya Pak ya, atau pemilik Paytren ini Pak ya. Dan kemudian Pak, jadi begini Mas, silakan. Ya silakan Pak. Jadi begini Mas, sebenarnya dari 616 itu kan sebenarnya bukan hal yang besar, Mas. Iya. Kalau melihat background dari perusahaan yang mengatakan bahwa ingin go public, Mas. Begitu ya. IPO, ya. Yang ingin go public, kemudian ownernya sendiri beli saham MMC seharga 80 miliar, kemudian ngomong ke sana, ngomong ke sini, ABC lah, saya udah nggak bisa bayangkan berapa jumlah uang mereka. Kalau hanya karyawan, ini saya kira kecil sekali, Mas, dengan jumlah segitu. Dan karyawan ini kan 14 karyawan dengan jumlah segitu. Dan mereka sangat membutuhkan uang ini, gitu loh. Mungkin mereka untuk menyambung hidup ya uang ini yang diharapkan mereka, gitu. Masa sih perusahaan tidak punya hati nurani, gitu loh, untuk membayar ini, gitu loh, Mas. Itu, Mas. Maaf, tadi terputus, Pak. Jadi, baik. Akan dilanjutkan, Pak. Tadi yang saya tanyakan itu, apakah melihat dari sikap dari pihak Paytren ini, apakah ada indikasi nantinya akan dilanjutkan ke PHI begitu? Oh ya, tentu kalau ini tidak ada penyelesaian akan kami lanjutkan ke PHI, Mas. Tentu. Karena memang jalan satu-satunya ketika di bipatrit tidak selesai, kemudian tripatrit tidak selesai, nanti keluar anjuran dari Depnaker. Anjuran itu bisa menerima atau tidak. Kalau kami misalnya katakanlah kami menerima, tetapi PT Peritra Sentosa Internasional tidak membayar, tentu kami akan ajukan ke PHI, Mas. Pengadilan Hubungan Industrial, ya. Ya, baik. Tadi saya sebelumnya sudah sempat ngobrol-ngobrol dengan Muhammad Isap dan
Saya juga sangat miris sekali ya melihat kondisi Mas Yusuf sekarang, di mana beliau bercerita bahwa saat ini kondisi istrinya juga sedang hamil 8 bulan dan sampai sekarang juga belum mendapat pekerjaan. Artinya statusnya itu digantung oleh mereka begitu Pak ya. Jadi dirumahkan dari sejak tahun 2021, kemudian diperpanjang lagi ya. Seharusnya kan ada kepastian ya. Kalau memang ini perusahaan sudah tidak sehat atau tidak bisa berjalan lagi, seharusnya mereka di PHK dan kemudian hak-haknya diberikan gitu Pak ya, beserta pesangonnya begitu Pak ya, supaya mereka juga bisa mengambil keputusan untuk mencari pekerjaan lain atau berwirausaha sendiri begitu Pak. Betul Mas. Jadi ini kan ini dirumahkan, kemudian terakhir ini diperpanjang lagi, ya kan? Ini menurut hemat saya adalah sikap yang tidak bijaksana, kan begitu. Baik. Seharusnya kalau ini sikapnya bijaksana, tentu ya sudah di PHK saja, terus kemudian hak-haknya diberikan, ya sehingga orang juga bisa cari pekerjaan di tempat lain, ya kan? Nah, kalau sekarang statusnya hanya dirumahkan, lalu masih misalnya dapat pekerjaan lain, itu kan akan menghilangkan hak-hak kewajiban perusahaan dan haknya masih gitu, Mas. Ya. Jangan sampai ada indikasi bahwa pihak dari PT ini ada kesengajaan untuk apa ya namanya ya, mengundur-mundur kewajibannya begitu ya kepada karyawannya begitu, Pak. Baik Pak. Iya, seperti itu ya. Ya, baik Pak. Mungkin sebagai penutup, apa mungkin ada yang ingin Bapak tambahkan Pak? Harapan ke depan. Jadi begini Mas Haji, berkali-kali saya sampaikan karena kan ini ownernya orang besar ini Mas Haji, ownernya orang besar. Terus kemudian mengaku orang soleh Mas Haji. Terus kemudian juga di YouTube kan mengaku bahwa mereka bayar pajak aja satu hari itu 100 sampai 200 juta loh Mas ya. Oke. Terus kemudian bagi-bagi uang antara 10 atau 12 sampai 15 miliar kan begitu Mas Haji. Nah ini gaji karyawan ini yang 14 karyawan ini kan hanya 600 Mas Haji. Kalau mereka bayar pajak itu 200 juta satu hari kan cuman pajak untuk 3 hari aja Mas Haji. Betul. Pajak untuk 3 hari aja Mas Haji itu kan begitu. Ya. Mungkin bahasanya kalau saya ya mungkin untuk tapi bukan 600 juta ya Mas Haji. Kalau saya kan pengeluaran hanya untuk bensin sama tol ya misalnya. Ya mungkin untuk bensin sama tol kan segitu Mas. Entah 600 juta, 600 ribuan lah begitu. Mungkin perimbangannya kalau orang kaya kan memandang uang 600 juta itu kecil. Tetapi orang kecil memandang uang yang kecil itu besar kan begitu Mas Haji. Oke. Baik. Ya. Oke. Ya, selanjutnya saya juga ingin menambahkan mengenai status karyawan yang sampai saat ini, karyawan PT yang sampai saat ini dirumahkan, bahkan gajinya belum dibayarkan sejak tahun 2019. Itu ya menurut saya tidak wajar, karena saya sendiri juga dulu sempat mengelola sebuah usaha restoran begitu, sempat juga mengalami goncangan kesulitan keuangan tepatnya pada waktu pandemi kemarin, dan itu pun juga tidak menjadi alasan bagi kami, saya dan owner untuk mengulur waktu atau tidak memberikan atau menunda gaji karyawan. Tetap owner itu tetap memberikan gaji karena itu adalah hak mereka, dan juga tidak bisa dibenarkan atau tidak dibenarkan jika itu dijadikan alasan untuk owner untuk menunda gaji karyawan begitu. Karena itu adalah resiko bisnis gitu ya, gitu Pak. Baik Pak. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk kita berbincang-bincang bersama Pak, dan juga kepada Mas Muhammad Ishak tadi kita sempat terputus, terima kasih. Sebagai penutup saya bacakan sebuah hadis dari hadis riwayat Ibnu Majah. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih punya hutang, maka kelak di hari kiamat tidak ada dinar dan dirham untuk hanyalah lunasinya, namun yang ada kebaikan atau bukan untuk lunasinya. Baik, sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.